Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meski harga cabai dan bawang anjlok, namun pedagang di Pasar Johar, Kota Semarang sepi pembeli. Warga suarakan dukungan untuk kota kosong melawan calon tunggal bupati dan wakil bupati Banyumas. Edarkan ratusan butir obat terlarang, 2 warga Tanon Sragen ditangkap polisi. Berdalih butuh uang untuk pengobatan orang tua, mantan satpam nekat merampok minimarket di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Ia menyekap 2 karyawan toko lalu menggondol uang, rokok, dan 2 ponsel korban. Rio Febrianto, warga desa Tambakboyo, Kabupaten Semarang ini digiring polisi lantaran merampok minimarket di kawasan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Perampokan terjadi pada 18 September lalu. Saat itu pria 36 tahun ini mengincar minimarket yang masih buka dini hari. Ia kemudian mencari karyawan toko lalu berpura-pura bertanya soal cara membayar dengan ATM. Tiba-tiba pelaku merangkul korban dengan sebilah parang yang dibawa dan disembunyikan di dalam jaket. Perbuatan itu membuat 2 karyawan toko takut. Setelah mengunci kedua korban di gudang, pelaku lalu mengambil uang toko sebesar 4,2 juta rupiah, 2 ponsel korban, dan 10 bungkus rokok yang ada di etalase. Pelaku lalu kabur ke kampung halamannya di Bojonegoro selama 2 pekan. Pelaku ditangkap saat kembali ke Ambarawa. Pria yang menganggur selama 3 bulan itu mengaku merampok untuk keperluan berobat orang tuanya. Nekatnya kan waktu pagi itu saya habis nganter istri kerja. Ibu saya kan ingin periksa sebenarnya, ingin berobat, tapi saya posisi nggak ada uang. Saya bingung. Itu sakit apa, Mas? Ya sakit buat sepuh ngoten niku, Pak. Mas, kamu berarti di dekat TKP itu tinggal sama istri di kos itu? Sama anak, sama istri, sama orang tua. Selain merugikan toko, salah satu karyawan yang dirampok saat itu terluka di bagian jari karena berusaha menangkis senjata tajam yang dibawa pelaku. Dua kondisi korban saat ini alhamdulillah sudah sehat, tapi pada saat kejadian pertama ini salah satu korban atas nama Rizaldi itu mengalami luka lecet sedikit di bagian jempol sebelah kanan. Mengapa? Jadi pada saat kejadian itu, pada saat dirangkul sama pelaku, korban berusaha untuk menangkis. Jadi terkena dari parang yang digunakan oleh pelaku. Polisi masih mencari parang yang diduga dibuang pelaku ke sungai usai beraksi. Pria yang dulunya bekerja sebagai satpam toko ini terancam hukuman 9 tahun penjara. Terima kasih. Jadi kami hari ini dari Satreskrim Polres Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. mau melaksanakan press release terkait dengan ungkap kasus pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Dan terungkapnya bagaimana? 2 warga Tanon Sragen ditangkap karena mengedarkan ratusan butir obat terlarang. Berdasarkan pengakuan salah satu tersangka, obat-obatan tersebut didapat dari rekannya di Solo. Yahya tak bisa berkutik saat rumahnya di wilayah Tanon Sragen digeledah polisi. Pria ini langsung ditangkap karena terbukti menyimpan dan mengedarkan ratusan butir obat terlarang. Usai menangkap Yahya, polisi melakukan pengembangan kasus dan berhasil menangkap satu pengedar lain bernama Vicky Desta. Kepada penyidik, tersangka mengaku obat-obatan terlarang ini didapat dari rekannya di Solo. Penangkapan kedua pengedar ini berawal dari adanya informasi terkait transaksi jual beli obat terlarang di wilayah Tanon. Setelah diselidiki, ternyata informasi tersebut benar dan polisi menangkap pengedar sekaligus menyita ratusan butir obat terlarang. 417 jenis trihek, 180 butir jenis tramadol, 20 butir jenis altarat, dan 10 butir jenis euphorus, dan 50 butir jenis dolgesic, dan 89 butir jenis eksemer, dan 40 butir jenis alprazolam, dan terakhir. Atas perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Mapolres Sragen.
Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Psikotropika dengan ancaman 5 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Di informasi lain, warga Kalijambe Sragen diciduk polisi usai menggelapkan belasan kendaraan bermotor. Modus pelaku membuka usaha gadai kendaraan, tetapi kendaraan itu disewakan atau digadaikan kembali. Jajaran mobil dan motor yang ada di halaman Mapolres Sragen adalah hasil kejahatan penggelapan kendaraan dengan modus gadai. Pelakunya adalah warga Kalijambe Sragen bernama Nur Rohim. Ia ditangkap usai salah satu korban yang melunasi uang gadai motornya tak kunjung menerima kendaraannya. Ia pun melapor ke polisi. Pelaku akhirnya tertangkap dan terungkap modus kejahatannya. Pelaku membuka jasa gadai kendaraan, namun kendaraan motor yang digadai itu ternyata digadai kembali ke tempat lain atau disewakan. Dan si korban atau si pelapor ini meminta kembali motornya dengan memberikan mentransfer sejumlah uang yang ditentukan, yaitu sebesar 6 juta. Namun hingga sampai pada hari kemarin, motor juga tidak kembali, kemudian si pelapor melaporkan kepada polisi, kemudian kami melakukan langkah-langkah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pengembangannya ternyata banyak sekali korban-korbannya, kami temukan 8 unit motor dan 4 unit mobil, dan itu semua merupakan gadai dan rental. Pelaku mengaku motif ekonomi yang mendorong aksi kejahatannya. Total ada 8 motor dan 4 mobil yang digelapkan pelaku. Kini Nur Rohim terancam hukuman 4 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ratusan makam warga di Desa Candirejo, Pringapus, Kabupaten Semarang mulai dipindahkan. Ratusan makam tersebut direlokasi di tempat baru sebagai dampak pembangunan Bendungan Jeragung. Sebanyak 285 makam di Dusun Kedung Gelatik, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang mulai digali. Jenazah yang ada di dalamnya akan dipindahkan ke lokasi baru yang berdekatan dengan lokasi relokasi rumah warga di Boro area. Sebelum dipindahkan, warga sempat menggelar doa bersama agar proses pemindahan berjalan lancar. Selain 284 makam warga, makam sesepuh Kedung Gelatik yaitu makam Mbah Kiai Tonjong juga dipindahkan. Pemindahan ratusan makam ini merupakan dampak pembangunan Bendungan Jeragung. Diperkirakan pemindahan ratusan makam akan rampung 5 hari. Pemindahan makam ini juga melibatkan pihak keluarga. Dari warga sendiri 284 ditambah nenek moyang kita, leluhur kita Mbah Kiai Tonjong 1 jadi 285. Ini tidak boleh tertukar ya? Nggak mungkin. Sudah ada nama penandanya ya? Ya, ini nama penanda seperti papan nama ini sudah diinventarisasi dengan BPN dan BPWS. Setelah keluarga ngecek? Iya, semuanya. Kita semuanya mendampingi, dari warga juga mendampingi untuk penggalian pertama ini pasti kita arahkan. Pembangunan Bendungan Jeragung terus berlangsung. Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyiapkan sejumlah infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk 80 keluarga yang terkena dampak proyek strategis nasional itu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.